Hai guys, selamat datang kembali di channel JB Xiaomi Redmi 9A. Ya, di sini Xiaomi buatan Indonesia dengan desain khusus ala-ala Indonesia Nusantara, dan ini saya sangat appreciate, saya sangat suka sekali dengan desainnya ini. Di sini desainnya menyatu sampai ke samping dengan tulisan Xiaomi nomor satu brand Indonesia, dengan garansi yang cukup panjang sekitar 15 bulan dibandingkan smartphone lainnya. Oke, kita langsung saja cek. Di sini ada buatan Indonesia, ada dua segelnya yang diunggulkan. Jadi dual SIM, untuk layarnya 6,53 inch masih HD+, baterai 5000 mAh. Di sini memakai Helio G25. Ada dua kamera 13 megapiksel untuk utamanya dan selfie kamera 5 megapiksel yang didapat di dalam kontennya. Warna saya tes warna gray, 2 GB RAM, 32 GB ROM-nya buatan Indonesia di Batam. Langsung saja kita unbox. Apakah handphone ini masih layak di tahun 2021 dengan RAM 2 GB? Ya, apalagi banyak yang sekolah online. Nah, ini salah satu handphone yang paling cocok untuk anak-anak dipakai untuk namanya Zoom ataupun kegiatan online yang lainnya, dengan harga 1 jutaan saja. 1 jutaan, 1,2 tepatnya, 1,2. Kadang bisa turun dari harga yang sekarang ada. Kita langsung saja cek bagian dalamnya ini. Oke, ada kertas dari Alvinse-nya seperti ini. Terima kasih telah membuat Xiaomi dengan harga terjangkau, merusak harga pasar pastinya handphone Xiaomi ini. Ini dia untuk handphonenya. Jadi feel-nya pertama kali handphonenya, bobotnya pas, bukan yang teringan ataupun yang terberat. Ya, 194 gram. Jadi untuk handphone entry level seperti ini cukup berbobot. Namun apakah dalamnya pemakaiannya juga cukup bobot? Kita aja pakai tes. Untuk bagian case-nya ini terbuat dari bahan, ada teksturnya miring seperti ini, ada logo Redmi, terbuat dari bahan plastik pastinya. Di bagian belakang ada kamera utama 13 megapiksel. Oh, kamera selfie, berarti kamera selfie hanya di depan. Di sini 5 megapiksel dan satu kamera saja dan satu flash. Ya, jadi single kamera. Ya, untuk entry level sudah cukup. Karena sisanya kebanyakan juga gimmick, kamera-kamera yang depth sensor, kamera makro, hasilnya sangat standar. Ada jack 3,5 mm, tidak ada grill speaker kedua ataupun mic yang kedua, atau untuk ear blaster ya tidak ada di sini. Tombol volume up and down, tombol powernya kita coba sambil nyalakan. Kita tes saat nyala awal seberapa lama. Ya, ada keterangan di awalnya. Tidak ada fingerprint juga. Bagian bawahnya chargernya masih memakai micro USB, mic input. Untuk loudspeaker di bagian bawah. Oke, tidak ada lagi. Untuk grill bagian earpiece di atas ini kita tes. Sepertinya ada bagian sensor cahaya juga di sini karena ada bagian colokannya. Namun tidak ada screen guard bawaan. Jadi harus dibuka dan diganti dengan screen guard. Oke, kita cek lagi. Tidak ada lagi di bagian samping ini. Untuk SIM card kita coba cek dulu. Untuk bagian kotaknya menarik. Di sini kotaknya sepertinya bisa dua fungsi untuk tipe Redmi 9A atau 9C karena ada kotak lebarnya. Di bagian belakangnya ada bagian ejector. Kita coba cek ejectornya ini. Kita buka. Ya, triple slot. Jadi ada 2 nano dan 1 micro SD card. Bagus. Itu cukup lengkap. Oh sorry, tadi apakah ada karetnya juga? Ini ada karetnya. Jadi ada karet pelindung. Jadi setidaknya air tidak mudah masuk. MIUI 12 bawaannya. Kita coba cek. Next dulu. Pilihannya Indonesia, lokasi Indonesia, pengatur lokasi, kabel micro USB panjangnya sekitar 1 meter seperti ini, dan chargernya tipenya 2 ampere, 5 volt 10 watt, jadi belum fast charging. Kita cek di sini, kita next. Kita lewati, hubungkan ke jaringan. Kita tes dulu untuk
bagian layarnya. Di sini kita sambungkan layarnya cukup oke, touchscreen-nya lancar, tidak ada kendala, terhubung dengan cepat. Lanjut. Ya, ini dia memeriksa update. Kita cek apakah ada updatean baru. Untuk paketnya tidak ada lagi isinya, seperti ini. Kita coba charging gunakan charger yang fast charge 22,5 watt. Apakah bisa dipakai dan keluar indikator fast chargingnya? Jika charging standar dia akan hanya satu petir seperti ini. Jika fast charging akan ada 2 petir, ya tidak ada perubahan. Jadi maksimum dia 10 watt berarti. Oke, tidak ada kendala. Nanti saya bakal tes juga seberapa cepat chargingnya. 5000 mAh, masih minimal 2 jam untuk charging seperti ini. Oke, ini masih memeriksa update dulu. Oke, di sini kita salin atau jangan salin ya, kita fresh start. Tunggu sebentar. Di sini masih loading kembali. Tidak ada pilihan untuk fingerprint pastinya, namun apakah ditawarkan fitur keamanannya seperti apa di awal? Oke, jadi untuk warna ini bukan full black ataupun grey, seperti ada warna-warna birunya, jadi biru gelap sekali. Menarik warnanya ini. Kita lewati kembali, kita matikan layanannya biar cepat, tidak perlu. Oke, masih setup di Google-nya. Mi account kita lewati. Style sandi kita coba cek. Di sini style sandi kita lewati juga tahapannya. Matikan, tidak perlu, biar data tidak banyak yang terbuang. Tidak perlu. Oke, jadi banyak sekali penawaran untuk aplikasi. Ya, ini memang membuat handphone Xiaomi bisa ditekan lebih murah dengan banyaknya partner aplikasi yang masuk ke dalam handphonenya. Kita lihat nanti ada aplikasi apa saja bawaannya, walaupun tadi sudah banyak yang kita tolak. Kita mau aplikasi dan sekalian nanti saya bakal buka screen guard bawaannya dan ganti dengan screen guard ceramic seperti ini. Jadi cukup unik sehingga ceramic ini fleksibel. Ini bukan screen guard tempered pada umumnya. Kita cek seberapa tahan dan efektifnya screen guard ceramic ini. Oke, jadi pertama kali kita paskan dulu, pastikan sesuai ukurannya. Jika sudah, di sini ada pembersihnya, wipesnya. Jadi ikutin yang pertama, baru yang kedua. Yang pertama itu basah, kedua kita keringkan. Di sini kita cek dulu. Ya, jika ada yang berminyak, harus memakai selotip. Jadi bisa memakai selotip apa saja atau selotip seperti ini. Ada selotip khusus untuk mengangkat debu-debu atau minyak-minyak yang ada. Jadi bisa dicek dulu. Di sini kita bersihkan. Jadi pastikan saat dibuka langsung ditutup dengan screen guard biar debu tidak cepat masuk dan akhirnya seperti ada noda di dalamnya. Kita paskan kembali di sini. Jadi ini kita akan buka di bagian samping ini dan kita paskan ke dalamnya. Oke. Sini saya akan buka. Dan kita paskan di sini. Pastikan tidak ada debu yang menempel. Bisa dilihat karena ini tipenya dia full ketutup bagian pinggirnya dengan warna hitam, jadi jangan sampai bagian layar ada yang tertutup juga. Jadi jika ada yang kurang pas kita bisa tarik dulu, kita
pasin lagi. Jika kurang atas kita naikkan lagi ke atas seperti ini. Jika dia sudah pas, dia akan menutup dengan sendirinya. Oke, sisanya jika ada gelembung-gelembung, kita bisa dorong, kita keluarkan gelembungnya. Oke, sudah terpasang. Jadi untuk bagian screennya setidaknya lebih aman, walaupun memang bagian depannya sudah ada kaca, namun tidak ditulis apakah kaca Gorilla tipe yang berapa. Kita cek dulu untuk memuat aplikasi ini sampai selesai. Oke, ini dia tampilan awalnya dengan screen bagian awal udah seperti bulan berwarna merah. Kita cek, ini dia tampilan bagian drawernya. Oke, kita cek untuk menunya. Tentang telepon, kita cek apakah ada pembaruan. Masih loading sepertinya. Kita tunggu. Ini dia versi MIUI bawahnya 12.0.8, kita perbarui. Dan yang terbaru 12.0.9. Bisa kita unduh pembaruannya. Kita bisa tinggal sambil kita cek yang lain. Penyimpanan terpakai 13,8 GB dari 30 GB. Versi Android 10, patch yang terakhir bulan kelima, keseluruhan spesifikasi. Sini bisa kita cek RAM-nya, CPU octa-core 2 GHz, MIUI modelnya, status. Oke, seperti ini, level baterai, email, IP, semuanya bisa kita cek. Untuk menu-menunya yang lain seperti ini. Ya, seperti pada umumnya Xiaomi, dan aplikasi bawahnya tetap ada snack video. Kita coba buang, uninstall, tetap bisa kita buang. Walaupun tadi kita banyak uncek, kita tidak memilih aplikasi untuk install, tetap saja dia terinstall dengan otomatis. Ya, jadi sepertinya percuma tadi kita klik tidak. Lanjut di sini untuk kameranya. Oke. Ini dia kameranya, kita coba tes. Tulisannya Alvinse dengan mukanya kita tes. Seberapa cepat saat foto? Ya, oke. Jadi cukup lama. Di sini ada HDR, ada AI, menu lainnya seperti ini. Timer, ada bingkainya, setelan. Pilihannya bisa scan QR. Ada mode Pro, jadi bisa atur secara manual untuk foto white balance, F shutternya ISO paling rendah 100, paling tinggi 3200. Untuk video seperti ini, videonya sampai Full HD atau 720p, semua 30 fps. Setelannya seperti ini, tidak ada lagi setelan lainnya. Jadi ini hampir tidak ada stabilisasi, tidak ada pilihan juga sini mode stabilnya. Kita tes untuk bagian fokusnya, seberapa cepat dia bisa fokus. Untuk fokusnya sih cukup oke. Nanti kita tes untuk suaranya seberapa oke untuk suaranya. Untuk fokusnya tidak ada kendala. Mode portrait, ya ini biar ada efek-efek bokehnya lainnya. Ya, masih ada mode malam hari, selang waktu, video singkat. Ya, sisanya tidak ada. Dan yang terakhir untuk mode selfie-nya 5 megapiksel, kita tes juga kameranya seperti apa. Kita coba tes, cek hasilnya. Hasilnya cukup oke, hasilnya untuk 5 megapikselnya ini masih cukup jelas. Noise-nya juga cukup rendah.
Kita coba cek lagi tadi untuk videonya. Ya, suaranya cukup kecil untuk di video ini. Oke, tidak auto rotate-nya. Saya coba cek auto rotate-nya apakah rotasinya bisa dikunci. Lokasi GPS juga semua ada. Oke, jadi untuk bagian layarnya warnanya cukup oke dengan kualitas HD, namun warna hitamnya masih terlihat dengan jelas, tidak ada kendala. Untuk sinar lampunya, kita tes sinar lampu di sini. Di handphone juga bisa berguna sebagai center. Dan ini sangat terang lampunya, cukup oke sinarnya, bisa diandalkan sebagai center. Untuk mode getarnya, kita cek mode getarnya. Getarannya cukup oke, walaupun bukan yang terkencang di kelasnya. Untuk suaranya tadi seperti ini. Suaranya dari loudspeaker cukup oke, tidak ada kendala. Walaupun sangat standar, bukan yang terkencang juga di kelasnya. Oke, sisanya untuk handphone harga sejutaan ini cukup fenomenal memang. Di waktu awal keluar ini sangat laku. Dan untuk penggunaan sekarang saya merasa ini masih cukup oke digunakan sehari-hari. Jangan berharap cepat, namun semua dapat dibuka dengan baik, tidak ada kendala. Seperti ini, buka Chrome, buka aplikasi memang membutuhkan waktu, namun bisa diproses dengan baik. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jika ada tambahan saya bakal tulis kolom deskripsi. Untuk suhu juga dapat terjaga dengan baik, suhunya sampai 37,8, tidak ada yang namanya panas, jadi masih cukup oke. Nanti saya bakal tes untuk chargingnya dulu dan fitur-fitur yang lainnya. Terima kasih telah menonton, bantu follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli.